waktu itu kok nggak salah saya baca, SD itu pernah lima, Ignatius pernah lima seorang cewek menjadi anggotanya. Kalau nggak salah namanya Ratu Joanna ya, Ratu Joanna atau Ratu Joanna. Nah itu alasannya kenapa ya Ignatius mau menerima seorang cewek menjadi anggota Serikat Yesus dan hanya dia yang satunya sampai sekarang. Pertanyaan saya Pertanyaan saya berkaitan dengan Ignatius sendiri, bukan dengan Serikat Yesus. Kalau membaca buku-buku, itu ceritakan bagaimana ia banyak sekali mendapatkan hiburan rohani. Seseorang menulis, sering melihat Bapak Ignatius ngatek nenggone jendela kono kae menyawang langit, kan dia kan suka melihat langitnya, bintang, stargazing, itu biasanya. Terus menangis air matanya, terharu, katanya sampai matanya sakit karena terlalu sering menangis. Banyak cerita yang diceritakan oleh teman-teman di Yesuit pada awal tentang Ignatius mengenai peristiwa-peristiwa konsolasi yang luar biasa. Juga Ignatius mengatakan ketika misa yang pertama kali, kemudian Yesus begitu hadir di altar dan ia menangis terseduh-seduh dan sebagainya. Kadang-kadang aku pikir kapan dia masa desolasi ya, masa kering padang gurun, kemudian yang saya ingin tahu itu bagaimana ia keluar dari itu. Teman-teman, nanti istilah konsolasi, desolasi secara khusus kita pelajari bulan Agustus. Jadi sabar dulu, Agustus September itu tentang pembedaan roh. Tapi isinya tentang hiburan rohani dan tentang kekeringan rohani. Ini kapan nih kira-kira dia itu kekeringan rohani ya? Saya jawab dulu pertanyaan Suster Ines. Karena istilah hiburan rohani, konsolasi, desolasi akan dijelaskan Agustus, saya menjawabnya juga akan bulan Agustus. SY wanita, awalnya tuh ada nuansa begini, ini tafsir saya ya, ada tafsir saya. Mungkin akan ada yang menemukan tafsir lain kalau membaca buku-buku yang lain ya. Ini tuh karena utang budi. Jadi dalam proses terutama sesudah pulang dari Yerusalem untuk studi, Ignatius kan butuh duit nih untuk penginapan, makan, biaya sekolah. Nah, banyak donatur. Dan paling tidak ada 2 donatur yang tersebut di dalam autobiografi, namanya Isabel Roser dan Ines Pascual. Bukan Ines FC, Ines Pascual. Nah, 2 orang ini membantu, dan kalau nggak salah si Isabel Roser ini yang nantinya memang terus membantu dan pengen menjadi anggota Serikat Yesus. Pada waktu itu memang diterima. Pertimbangannya apa? Tafsir saya, karena ada unsur hutang budi, tapi juga waktu itu ya orang ini bisa bisa menjadi anggota Serikat Yesus. Tetapi karena akhirnya urusannya cuma ribet mulu, kacau man, akhirnya dah sampai di sini. Akhirnya di stop keanggotaan Isabel Roser dan Serikat Yesuit yang wanita, lalu tidak ada lagi. Jadi ada unsur balas budinya gitu. Tapi karena ternyata banyak konfliknya, banyak kacaunya, banyak ketidakberesannya, lalu dihentikan oleh Ignatius sendiri. Kapan Ignatius desolasi? Itu ada juga kok Nes, jangan takut. Di buku Spiritual Journal dia itu ada saat-saat dia desolasi ya, kering. Pada waktu dia menulis konstitusi itu sering dia mengalami desolasi juga. Jadi salah kalau melihat Ignatius sudah mateng, maju dalam hidup rohani, tidak pernah desolasi lagi. Orang yang maju dalam hidup rohani tidak berarti tidak akan mengalami kesepian rohani lagi. Enggak. Setiap hari kita mengalami salah satu dari 2 kemungkinan. Gembira atau sedih. Bahasa khas Ignatianya konsolasi atau desolasi. Jadi kemajuan rohani tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita menjadi konsolasi terus. Untuk mengakhiri ini saya mau membagikan yang sudah saya siapkan, sekedar
oleh-oleh dari Provinsi Jawa Tengah. Iya, ini kan pertemuan lintas provinsi. Saya Jawa Tengah ya, kalian Jogja. Wah, lumayan lah kaos. Sebetulnya ini saya siapkan sebagai titik tolak untuk saya menjelaskan gitu, tapi ternyata antusiasme teman-teman itu dahsyat sehingga saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan. Maka ya saya baca sekilas-sekilas saja ya. Pertama begini, ketika saya menyiapkan, kowe ra setuju aku ngomong piye sabotase dumeh nyambut gawe nang kene Pak. Ketika menyiapkan lalu membayangkan Ignatius ngomong apa ya, satu hal yang muncul adalah Ignatius itu seorang peziarah, the pilgrims saint. Saya adalah peziarah dalam hidup ini, dan Anda peziarah dalam hidupmu. Pilgrim had the sense of one who lives. Peziarah itu punya nuansa arti pergi, perjalanan, dan membuka diri pada Tuhan. Peziarahan adalah sebuah pencarian, pemahaman makna hidup yang lebih dalam. Anda masih muda, peziarahanmu masih panjang. Anda harus mencari makna hidupmu lebih dalam lagi. Semoga magis ini membantumu menemukan makna hidup lebih dalam. Thus it was symbolic of ongoing conversion. Peziarahan itu simbol pertobatan yang terus-menerus. Sekarang menurut saya pilihan seperti ini paling baik. 5 tahun lagi kalau Anda ngecek, mungkin Anda tertawa, ya ampun 5 tahun yang lalu saya kayak gitu tuh sudah bangga banget. Sebelum minggu ngono ikut magis kita bangga. Sebelum minggu ngono. Where conversion was understood as a change in all dimension of human person. Pertobatan itu dipahami sebagai sebuah perubahan dalam hidup, seluruh dimensi hidup kita, afeksi, mimpi, gambar-gambar hidup, pilihan-pilihan hidup. It reached down into the inmost being of the person. Pertobatan itu menyentuh seluruh dimensi hidup kita dan inti hidup kita sebagai pribadi. Lalu, kalau belajar tentang Ignatius, ngobrol tentang Ignatius, saya selalu merasa, sudah saya katakan tadi, saya selalu merasa belajar tentang manusia dan belajar menjadi manusia. Bicara tentang Ignatius itu bicara tentang pola sejarah hidup. Ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Awalnya bangsawan, glamor, bertobat, matinya sebagai santo. Senang sekali. Aku mati sok dadi opo. Nah, kutipan yang saya ambil dari novelnya Agustinus Wibowo, Garis Batas. Saya senang sekali novel ini. Ini saya pakai untuk menggambarkan hidup inigo sebelum tobat nih. Manusia boleh membangun tembok. Semakin tinggi, semakin angkuh, semakin kejam dan dingin, demi melindungi zona aman mereka. Kelak, semua itu akan ambrol, hancur berkeping-keping, menghunjam dan mengubur diri mereka sendiri. Artinya, saya harus siap dibongkar oleh Tuhan, tumbuh keluar dari rumah nyaman saya sendiri. Faktor-faktor luar diri yang membentuk kepribadian. Faktor-faktor ini tidak dipilih, tetapi dipilihkan, dan tanpa sadar membentuk kepribadianku. Inigo nggak memilih jadi orang Bask, dia dipilihkan oleh Tuhan, dan kebasan dia itu membentuk dia. Terus saya tertarik dengan kalimat yang saya tulis saya sendiri ini. Berteman itu merupakan sebuah seni. Jatuh, bangun, mencoba, salah, gagal, nyoba lagi.
Nggak mungkin berteman itu hanya sekali terus dapat terus baik terus, nggak mungkin. Pasti ada up and down-nya. Nah ini yang penting. Tuhan dialami sebagai pribadi yang hidup dan berkomunikasi. Tuhan tidak ada hanya di dalam tabernakel, di dalam tutup kunci. Bye-bye. Tuhan berjalan bersama kita. Tugasmu adalah setiap hari bertanya pada Dia, Tuhan, hari ini kamu pengen aku memilih yang mana? Kalau Anda membiasakan ini, maka kebiasaan yang setiap hari dilatih dengan setia dan sadar akan membentuk kepribadianmu. And that is Ignatian. Kalau Tuhanmu masih di dalam tabernakel, Anda belum Ignatian. Anda menjadi Ignatian ketika dalam sejarah hidupmu, dalam peziarahanmu, you are walking with God. The autobiography gives us the story of how Inigo grew in his ability to discern the movements of the spirits and to decide what the Lord was asking him to do. Teman-teman, silahkan lanjutkan peziarahanmu sendiri-sendiri. Berani nekat, punya determinasi yang tinggi, tapi bangunlah juga kemampuan dialog dengan Tuhan, supaya Anda bisa berdiskresi, memilih mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang hanya agendaku pribadi sendiri. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya sungguh senang karena Anda antusias. Semoga obrolan ini berguna untuk Anda. Terima kasih banyak.